Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak pengawas kami yang baru, Bapak Samsul Bahri. Beliau sekarang diamanahi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Kota untuk menjadi pengawas manajerial di UPTD SMP Negeri 1 Suliki. Kali ini kami ingin berbincang dan berbagi bersama beliau di sore yang sangat indah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi fokus pembicaraan bisa kami ambil hikmah dan pelajarannya nanti. Selamat sore Bapak Pengawas. Ya, selamat sore Pak Kepala. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit mengenai aktivitas kita di tahun-tahun belakang ini menyangkut dengan kegiatan sekolah penggerak dan guru penggerak, Pak. Jadi menurut pandangan Bapak, kemana harusnya sekolah kita ini sekarang mau dibawa ke depannya gitu dengan program yang ada ini? Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Pertama, saya mengucapkan selamat bertemu kita di sekolah kita ini ya, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai tenaga pendidik dan yang mana kedatangan pada hari ini itunya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai kepengawasan yang sudah diamanahkan ya untuk semester ini ya. Yeah. Efektif pelaksanaannya semenjak tanggal 1 September kemarin. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala baru hari ini kita dapat bertemu. Alhamdulillah meskipun beberapa tahun sebelumnya saya juga pernah datang kemari, tapi pada kedatang hari ini kami lihat sudah banyak perubahan-perubahan di sekolah kita. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Jadi mengenai apa namanya istilahnya sumbang saran dari Bapak terhadap sekolah kita secara khusus, mungkin juga secara umum pada sekolah lain yang menjadi sekolah penggerak di saat ini, kira-kira mungkin ada inovasi mungkin ataupun harapan-harapan sebagai pengawas itu pasti ada Pak ya. Mungkin Bapak bisa sedikit uraikan atau berikan kepada kami gitu. Berkaitan dengan sekolah kita yang alhamdulillah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak, yaitu sekolah penggerak angkatan 2 sama dengan sekolah yang lain. Tentu dalam hal ini ya dalam pelaksanaannya kita sebagai pengelola, baik kepala sekolah, guru, komite pembelajaran, termasuk kita pengawas, kan sudah diberikan semacam ya pembekalan dan diklat oleh melalui kegiatan lokakarya. Nah, intinya di sana tentu bagaimana kita meningkatkan mutu daripada pendidikan kita. Ya. Nah, mutu di sini tentu sasarnya adalah siswa. Untuk melaksanakan itu tentu pelaksana dari apa itu untuk mengeksekusinya tentu adalah guru-guru kita. Jadi dalam hal ini tentu sangat diharapkan pemahaman, kemudian pengetahuan dan juga kompetensi dari guru-guru kita ya melakukan atau melaksanakan program pembelajaran ya seiring dengan penerapan implementasi daripada kurikulum merdeka itu. Yeah. Nah, ya. Jadi memang banyak perubahan-perubahan Pak ya di dunia pendidikan dan tentu saja hal ini merupakan hal yang lumrah karena inovasi itu sifatnya kan tidak henti Pak ya. Jadi menyangkut dengan yang mungkin sering dipertanyakan oleh rekan-rekan lain baik itu kepala sekolah maupun guru, mungkin Bapak bisa juga menjelaskan mengenai kalau kinerja kepala sekolah, kinerja guru sekarang ini kan by sistem aja Pak ya. Ada aplikasi di PMM, kemudian penilaian kinerjanya itu dilakukan di PMM gitu. Jadi menurut Bapak apakah observasi yang dilakukan kalau di sekolah ya terhadap guru di dalam lokal itu apakah memang perlu lagi dilakukan supervisinya atau memang itu pengganti supervisi itu ketika seorang kepala sekolah melakukan observasi terhadap guru di dalam kelas? Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, yang mana
tugas kita sebagai kepala sekolah, ya, itu di samping melaksanakan kepemimpinan, kita juga sebagai istilahnya kan bagaimana mengelola kegiatan sekolah itu atau administrasinya. Nah, kemudian juga melakukan supervisi. Nah, kemudian juga melakukan penilaian. Ya. Jadi supervisi ini perlu dilakukan karena sesuai aturan yang terbaru ini kan selama ini kan mungkin ada yang menganggap misalnya kepala sekolah itu hanya sebagai pemimpin pembelajaran saja. Padahal sebenarnya bukan hanya pemimpin pembelajaran saja, tapi tentu kegiatan kita itu tentu perlu kita tinjau sampai di mana pelaksanaannya. Maka itu supervisinya tentu supervisinya harus kita laksanakan. Barangkali supervisinya itu kalau selama ini kita mengacu kepada pemenuhan 8 standar, kalau sekarang tentu kita instrumennya itu mengacu kepada tagihan daripada kurikulum merdeka. Misalkan kita penerapan, ya, misalnya bagaimana pembelajaran itu yang dikatakan pelajaran berdiferensiasi, misalnya. Kemudian juga bagaimana kita untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, kemudian tentu supervisi itu ada juga itu kita dari kepala sekolah kami lihat hanya supervisi itu hanya diadakan hanya untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Padahal supervisi itu kalau untuk guru ada supervisi perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian. Begitu juga supervisi untuk tenaga kependidikan. Kadangkala ini yang tidak kita laksanakan waktu diadakan, misalnya ada kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, sedangkan ini belum ada. Seharusnya ini kan kerja rutin yang harus kita laksanakan. Nah, termasuklah misalkan ada sekolah-sekolah yang akreditasi, itu sangat ditanya itu seperti itu. Kalau dulu, ini perlu juga disikapi kita kepala sekolah. Kalau dulu dampak dari COVID, waktu akreditasi itu kan banyak melalui sistem online saja, ada daring. Nah, kalau sekarang tidak ada, memang dilakukan visitasi itu betul-betul kunjungan ke lapangan. Jadi maka dari itu tentu hendaknya sekolah, tentu khususnya kita tentu sudah harus menyiapkan seperti itu. Iya. Jadi artinya supervisi itu masih dianggap penting, Pak, ya, dan tidak cukup dengan kegiatan observasi ke dalam lokal saja seperti tuntutan dari PMM itu. Iya. Karena instrumen yang ada di supervisi dengan, maksudnya supervisi yang lama, Pak, ya, dengan instrumen yang ada di PMM, kalau kita observasi itu kan jauh berbeda. Benar yang disampaikan Pak tadi, mungkin supervisi masa lalu itu mencakup 8 standar pendidikan. Kalau yang sekarang lebih menyangkut kepada penilaian kinerja guru itu 3 saja pertanyaannya dan ditambah sikap karakter. Ya, jadi ada pula sekitar 7 kalau tidak salah pilihan jawaban di sikap karakter itu dalam penilaian kita sebagai kepala sekolah mungkin. Jadi menyangkut dengan supervisi yang dilakukan kepada tenaga pendidikan, ini memang sering luput. Artinya tidak banyak mungkin kami ataupun sekolah-sekolah lain yang kadang yang disupervisi itu dalam anggapan kan guru saja. Padahal seluruh komponen yang ada sekolah harusnya disupervisi, kan gitu, Pak, ya. Kemudian menyangkut dengan itu, Pak, kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan kita, mungkin dari Bapak Pengawas bisa juga menceritakan apa harapan-harapan gitu ya terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 50 kota ini, terutama sekolah yang dijadikan sebagai sekolah penggerak saat sekarang. Harapannya ke depan itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kami lihat itu, kalau Dinas Pendidikan dalam hal mengembang sekolah kan nampaknya tidak dibedakan. Istilahnya akan disamakan. Misalkan seperti kemarin ini dilakukan semacam diklat terhadap kepala sekolah, termasuk kepada bendahara dan juga kepada wakil kepala sekolah kan. Nah, dan juga kepada guru-guru kita kan sudah dilakukan diklat. Bukan hanya tertuju untuk sekolah penggerak saja. Cuma istimewa kita dari pemerintah pusat ada kita diberikan semacam stimulus untuk melaksanakan program guru penggerak. Nah, tentu dalam hal ini tentu ada tagihan yang lebih khusus bagi kita kan. Nah, misalkan dengan lebih dulu kita melaksanakannya, tentu nanti tujuan pemerintah dapat pula kita saling berbagi untuk mengimbaskan kepada sekolah lain. Sebelum kita mengimbaskan tentu
bagaimana kita betul-betul mempraktekkan, melaksanakan program itu di sekolah kita untuk jadikan contoh. Iya. Tentu dalam hal ini tentu kita tuntut ini istilahnya tentu tagihan dari guru-guru kita. Sebelum kita tuntut, tentu bagaimana keilmunya, inilah yang perlu kita sikapi bersama. Bagaimana kita istilahnya mengembangkan potensi yang ada. Gitu. Dengan programnya, dengan dana kita yang ada, tentu kita kembangkan. Insya Allah kami lihat guru-guru kita memiliki potensi yang sehingga dari data-data yang ada, baik itu modul pembelajaran, kemudian media-media, kami lihat itu, kemudian hasil-hasil karya daripada guru kan sudah cukup baik. Gitu. Luar biasa sekali para pemirsa di rumah. Ini bincang-bincang sederhana di sore hari, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa membawa perubahan baik bagi sekolah kita yang ada di sini maupun inspirasi juga bagi sekolah lain. Terima kasih banyak Bapak Pengawas yang sudah berbagi ke sekolah pada hari ini. Mudah-mudahan segala yang dilakukan bisa menjadi amal ibadah juga bagi beliau. Kami sudahi podcast ini dengan gitu, Pak. Kita juga berharap ini tentu saya juga sangat mengucapkan apresiasi sekali ini terhadap sekolah kita yang sudah dapat mencapai beberapa kemajuan kan. Tentu kita berharap sekolah kita ini tentu mudah-mudahan akan dapat jadi contoh sebagai untuk sekolah-sekolah kita yang lain. Gitu. Amin. So itu satu tantangan. Walaupun kita angkatan yang kedua ini kan, tapi ini angkatan satu sukses, jadi angkatan kedua ini tentu lebih sukses lagi. Amin. Mudah-mudahan, Pak. Tentu harapan dari dinas ini, kami pengawas sebagai perpanjangan tangan, tentu ya selaku melakukan pendampingan, kemudian melakukan katalah monitoring, tentu mengacu kepada kebijakan pemerintah. Hingga kita hanya akan melaksanakan saja lagi. Benar-benar. Ya kalau mudah-mudahlah dengan adanya pemahaman kita bersama, ya segala katakanlah hambatan dan kesulitan yang lain-lainnya dapat kita atasi. Itu saja terima kasih. Terima kasih luar biasa Bapak Pengawas kita, Bapak Samsul Bahri. Beliau sudah malang melintang ya di dunia pendidikan kita di 50 kota ini. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat dan berkah apa yang didapatkannya. Jadi demikian pemirsa di rumah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini bisa dijadikan salah satu sumber inspirasi untuk kemajuan dunia pendidikan. Kami akhiri podcast ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.